Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Asmara yang biasa dipanggil Bang Paul di sini. Kebetulan keberadaan saya di wilayah Kelurahan Tengah. Saya hanya masyarakat biasa yang ingin coba berkontribusi dengan lingkungan dan aparatur yang ada di sini. Untuk wilayah Kelurahan Tengah, alhamdulillah pada tahun ini ada 2 pencapaian yang sudah didapatkan. Pertama, terpilih menjadi kelurahan terbaik se-Kabupaten Bogor. Setelah itu, kami juga terpilih dari kegiatan penilaian Polri menjadi PPKM Mikro terbaik. Ya, alhamdulillah semua itu terjadi karena kerjasama yang kuat antar elemen yang ada. Dari pihak struktural kelurahan, Pak Lurah, dan jajaran atau sayap daripada organisasi kelurahan itu sendiri. Peran kerja LPM yang cukup luar biasa, peran kerja ibu-ibu PKK, peran kerja Karang Taruna, peran kerja dari Linmas, peran kerja MUI, peran kerja tokoh yang ada di lingkungan, paguyuban RT RW yang sangat bersinergi. Akhirnya semua itu dapat kami capai. Walaupun pergerakan kita itu sebenarnya tujuannya bukan untuk itu. Tapi di sisi lain kita diberikan prestasi itu. Yang tidak kalah lagi adalah peran daripada lurah kami yang pada saat ini Pak Awan Sundawan, yang mampu mengaktifkan dan mensinergikan semua elemen yang ada, yang bisa menghargai satu sama lain atas potensi-potensi yang ada, yang tidak meremehkan atas potensi yang ada yang berada pada sayap-sayap kelurahan itu sendiri. Nah, karena kekompakan inilah, maka Kelurahan Tengah di masa kepemimpinan Pak Awan Sundawan menjadi lebih terlihat lebih maju dibanding sebelumnya. Karena konteks yang digunakan adalah bagaimana menciptakan sebuah ledakan hebat. Itu tidak mampu dilakukan hanya oleh partikel, tapi harus oleh sebuah molekul yang kuat. Molekul adalah kumpulan-kumpulan dari beberapa partikel. Ada partikel LPM, partikel PKK, partikel Karang Taruna dari sisi kemudaan, partikel MUI. Malah yang tidak kalah lagi di situ yang mengambil peran cukup luar biasa, para relawan dan Sibat. Mereka mengambil peran yang cukup luar biasa atas bidangnya. Sama dengan bicara beton. Beton itu tidak bisa dibilang kokoh kalau hanya terdiri dari satu partikel. Beton itu terdiri dari berbagai partikel. Ada partikel besi, partikel air, partikel batu, partikel semen, partikel pasir, dan lain-lain. Sewaktu disatukan, maka partikel itu sudah tidak membawa namanya sendiri-sendiri. Namanya berubah secara otomatis menjadi beton. Nah, kalimat beton itulah gambaran sesuatu hal yang kuat. Di sini pula yang kita lakukan di Kelurahan Tengah. Pertama dari pendataan, program penanganan terhadap mereka yang terdampak atau terpapar COVID, lalu fasilitas sarana pendukung, contohnya seperti ambulans. Kelurahan Tengah sudah punya ambulans sendiri, makanya programnya itu diberi nama Siateng, Siaga Ambulan Tengah. Nah, alhamdulillah penanganan-penanganan itulah yang bisa meminimalisasikan warga Kelurahan Tengah yang terpapar COVID. Karena kita paham dan sadar, negeri kita ini sebenarnya adalah negeri yang agraris dan maritim. Tapi mungkin di tengah perjalanan terjadi pergeseran pola mengarah kepada industri. Tapi dengan adanya COVID ini, kita dikembalikan lagi, disadarkan kembali bahwa dengan keagrarisan kita bisa hidup lebih maju. Yang tadinya orang tidak biasa untuk ke kebun,
Sekarang sudah banyak yang mulai untuk berani ke kebun. Yang tadinya tidak pernah menyentuh ikan, karena memang kondisi pandemik yang membatasi ruang gerak masyarakat, mau tidak mau dia buat kolam di rumahnya sambil belajar bagaimana membudidayakan ikan. Akhirnya, tanpa disadari mereka yang berkebun, mereka berkegiatan setiap hari dengan menghirup oksigen yang bersih, yang dimana oksigen tersebut ternyata dapat membuat peningkatan daya imun mereka. Mungkin di tempat lain banyak yang berjemur tapi tanpa hasil. Tapi di Kelurahan Tengah, mereka berjemur dengan harapan hasil yang berbeda. Karena berjemurnya mereka sambil bercocok tanam. Bukan hanya berjemur saja. Keringat mereka dapatkan, harapan mereka dapatkan, kesehatan. Dengan menghirup udara yang sehat, teman-teman yang berada di wilayah atau di kampung semakin terjalin. Maka silaturahmi di situ semakin terbentuk dan kuat. Satu sama lain, kita bisa memahami keadaan tetangga, kawan, dan saudara kita. Sehingga apabila mereka butuh kebutuhan atau bantuan dari kita, karena informasi yang sudah terjalin dengan baik, maka kita bisa menyikapinya dengan cepat dan tepat. Nah, jadi dasarnya itu. Jadi dibentuk dulu bagaimana kesatuan ini bisa terbentuk, bagaimana menciptakan kegiatan di berbagai sisi. Tidak hanya permasalahan-permasalahan dalam penanganan COVID-nya, tapi mereka yang terdampak pun itu juga harus kita pikirkan. Nah, ini yang kita lakukan di Kelurahan Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Lurah Awan Sundawan, Sarjana Ekonomi. Sebelumnya, saya sedikit menggarisbawahi. Di antara perjuangan pergerakan yang ada di masyarakat, itu tidak ada yang semua sama. Semua bergerak atas peran dan fungsinya masing-masing. Sama di zaman dulu sewaktu ditanya pada Mujahid, "Hai Mujahid, begitu hebat yang engkau karena engkau negeri kita menjadi baldatun taibatun warabun ghafur." Kata Mujahid, "Bukan karena saya, tapi karena gurulah yang mengajarkan saya ilmu tentang berjihad, maka saya bisa berjihad dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan." Orang itu akhirnya berlari kepada seorang pengajar, "Hei guru, ternyata engkaulah yang hebat." Kata seorang guru, "Bukan karena saya, tapi karena mereka yang berdonasilah, mereka para pengusahalah yang mau menyisahkan atau menyisihkan sebagian uangnya untuk di jalan Allah. Akhirnya mereka dermawanlah yang hebat, didatangkan dermawan." Apa kata orang dermawan? "Bukan karena saya, karena mereka yang berjihad negeri ini menjadi aman, damai, dan sentosa, maka saya bisa berusaha dengan nyaman. Dan saya bisa menyisihkan sebagian harta yang saya dapatkan di jalan Allah." Jadi itu satu gambaran. Di antara perjuangan yang ada, tidak ada elemen yang semua sama di mata Allah sesuai fungsi dan bidangnya masing-masing. Begitu pula di Kelurahan Tengah. Kami di sini bergerak tidak ada yang merasa diri kami bahwa kami adalah yang Kami semua sama. Kami saling mengisi satu sama lain. Kami hanya berusaha memaksimalkan tugas fungsi kami sesuai bidang kami. Nah, jadi dari pemahaman itu, maka keharmonisan perbedaan yang ada itu dapat terjalin. Jadi keharmonisan dari perbedaan yang ada di antara kami, karena bidang-bidang kami berbeda-beda, itu tetap bisa terjalin dengan baik. Maka disitulah satu kesatuan akan terjaga dan terlahir. Nah, mungkin itu. Nah, untuk pemuda, jangan pernah letih untuk berkegiatan. Berkegiatanlah di lingkungan. Mulai gunakan akal pikir kita. Mana potensi yang memang bisa kita kembangkan, yang nantinya bisa membantu diri kita secara pribadi, lingkungan, dan masyarakat sekitar kita. Nothing impossible can be happen. Tidak ada yang tidak mungkin bisa terjadi. If you make desire, you make a faith, and you make a wish because you have a God. Karena kau harus yakin terhadap apa tujuanmu. Kau semangat dalam menjalankannya, dan kau berdoa karena kau punya Tuhan.
Jadi maksimalkan fungsi akal yang Allah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur dengan adanya COVID ini salah satu bukti Allah Maha Rahman dan Rahim. Selama ini mungkin kita lupa, oksigen yang kita hirup setiap hari tidak diminta bayaran oleh Allah. Tapi sewaktu kita terkena dengan COVID, maka disitulah ternyata oksigen memiliki nilai. Mudah-mudahan dengan adanya dampak COVID ini, dan pada waktunya kita terlepas, bukan hanya terlepas saja dari COVID atau pandemiknya, tapi banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa kita dapatkan dan kita gali atas keadaan yang ada pada saat ini. Maka maksimalkan fungsi pikir kita. Jangan pernah takut dan menyerah dengan keadaan apapun. Karena sewaktu kita terlahir, sudah Allah berikan paketnya. Umur kita, rizki kita, dan jodoh kita. Tapi ada satu hal yang Allah tidak ikut untuk mengatur itu. Bagaimana caranya kita mengumpulkan deposito yaumil akhir kita sebanyak-banyaknya sebagai jembatan kita yang nantinya mengantarkan kita ke tempat yang jauh lebih baik, yaitu zannahnya Allah. Itu diberikan kebebasan secara penuh oleh Allah untuk kita yang mencarinya. Maka ayo kita berlomba mencari itu dalam keadaan apapun, termasuk di dalam keadaan pandemik ini. Solusi terbaik dalam menghadapi pandemik sudah diberikan oleh nenek moyang kita terdahulu. Pertama, berketuhananlah kita. Yakin Tuhan itu ada. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan musuhi mereka yang terpapar COVID. Perlakukan mereka layaknya tetap manusia. Perlakukan mereka dengan adil dan adab yang baik. Yang tiga, persatuan. Bersatulah kita di dalam menghadapinya. Yang keempat, kerakyatan dan bermusyawarah. Kita semua sama di mata COVID. COVID menyerang tidak pandang profesi. COVID menyerang tidak pandang ras. Maka berkerakyatanlah kita. Dan bermusyawarah di dalam mengambil sebuah keputusan. Bermusyawarah dengan pemikiran yang matang. Agar kemufakatannya pun yang didapatkan tepat sasaran dan tepat tujuan. Yang kelima, berkeadilan sosial. Ya, jika ada bantuan dari pemerintah, berkeadilanlah. Berikanlah kepada mereka yang benar-benar berhak untuk itu. Agar permasalahan pandemik ini dan permasalahan sosial masyarakat dapat tertangani dengan baik. Saat ini waktunya kita defend, tapi dengan berpikir pada waktunya kita membangun. Jadi kalau panah, kalau berbicara tentang hobinya Rasulullah dalam berolahraga adalah memanah. Bagaimana busur panah ini bisa melejit kepada sasaran? Pasti harus dalam proses dimundurkan dulu. Yang penting kita tidak keluar dari relnya. Dan pada waktunya kita akan dilesatkan menuju tujuan. Siap-siap. Selesai pandemik ini, kita akan terlontar dengan cepat menuju tujuan. Bagaimana Indonesia menjadi raya seraya-rayanya. Bagaimana Indonesia pada waktunya akan menjadi mercusuarnya dunia. Siapkan mental kita. Selalu berpikir positif. Terus bergerak dan berkarya nyata. Berdoa kepada Allah. Karena kita punya Tuhan. Salam kemajuan untuk Indonesia. Salam sehat untuk masyarakat. Pantang menyerah menghadapi keadaan yang ada. Berpikir positif. Merdeka. Bagi kawan-kawan yang ingin berdiskusi, ingin sharing, sebab saya juga butuh sharing dengan kawan-kawan. Saya juga banyak keterbatasan atas pengetahuan yang saya miliki. Mungkin dengan silaturahmi kawan-kawan ke tempat kami, ya kami juga mendapatkan ilmu dari pengalaman teman-teman. Teman-teman bisa datang ke tempat kami, Posko Karang Taruna Kecamatan Cibinong, atau Padepokan Aditya Karya Mahatvayoda.
Posisinya ada di Kelurahan Tengah, di Jalan Nurul Abror, RT 01, RW 09, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.